TV One memang beda. Digambarkan sebagai sosok lembut, sensitif, dianggap lemah, jauh dari kesan kuat dan perkasa. Namun sebuah perguruan silat merubah paradigma tersebut. Di perguruan ini, kaum Hawa juga memiliki kekuatan setara pria. Kami menelusuri rahasia kehebatan dan kekuatan tubuh seorang pendekar wanita dalam jejak pendekar. Kekuatan selama ini dianggap sebagai bagian dari penggambaran figur seorang pria. Otot kawat, tulang baja, dan istilah heroik lainnya selama ini didominasi kaum Adam. Sedangkan wanita digambarkan sebagai sosok lemah lembut. Kalaupun punya kekuatan, hanya sebatas pada kekuatan mental, jiwa, dan hal-hal lain yang bersifat psikologis. Dalam hal fisik, wanita dianggap bukan tandingan pria. Namun secara tidak sengaja kami menemukan sebuah perguruan silat yang melunturkan persepsi tersebut. Metode latihan yang diterapkan perguruan ini terbukti bisa merubah tubuh lemah dan lembut wanita menjadi sekuat kaum Adam. Di perguruan ini, pendekar wanita punya kemampuan setara pria. Salam Spotboy. Sudah tahu dong saya ada di mana? Selamat pagi semuanya. Sekarang saya kesini mau mencari salah satu perguruan pencaksilat yang sangat terkenal di sini, yaitu menggunakan teknik pernapasan yang sangat luar biasa. Tapi saya mau hubungin dulu kalau begitu. Ya, pemirsa, fotonya habis. Gimana kalau pemirsa ikutin saya untuk nemenin beli pulsa dulu kita. Let's go. Bagaimana objekannya itu? Tenang, beres, bos. Tenang. Ada yang melawan, aja. Iya, itu. Ada, siapkan. Iya, beres, bos. Amankan aja. Oh, ada bangsa itu. HP ada bangsa tuh. Lumayan juga. Satu tuh, HP-nya bagus kan tuh, bos. Kalau mau diambil HP-nya, bos. Ya, saya ambil. Wanita ini sungguh membuatku terkagum. Meski terlihat feminim, ia mampu membendung serangan 5 orang pria. Makasih banget ya Mbak udah ditolongin. Namanya siapa Mbak? Kak Karen, saya Ismi. Ya tadi saya ngeliat Kak Karen lihai sekali buat membasmi para perampok. Tadi nggak sakit? Tidak sakit, saya belajar bela diri. Oh, belajar bela diri. Di mana?
kebetulan lagi cari-cari perguruan Sindo itu. Oh, saya lagi mau latihan ke sana sekarang. Mau ikut sama saya? Ah, boleh. So, boleh latihan di sana? Ya, boleh saya latihan. Karen mengaku sudah 30 tahun lebih mempelajari bela diri pencak silat. Adalah sang suami, Jimmy Taisyah, yang memperkenalkan dirinya dengan bela diri warisan Ibu Pertiwi. Oh, kita sudah sampai ya? Nah, itulah tadi sebagai contoh daripada hasil pernapasan yang dilatih yang kita sebut energi. Nah, energi itu setelah dilatih dengan rutin menimbulkan sesuatu tenaga. Ini Pak Jimmy, guru besar Sindo. Oh, selamat pagi. Ah ya, selamat pagi. Yes. Saya Ismi Melinda dari Jejak Pendekar. Saya Jimmy, Jimmy dari Sindo. Oh iya. Ya. Kebetulan tadi saya lagi di jalan, terus kena rampok ya. Tapi dibantuin sama Kak Karen. Tapi saya kagum sekali sama Kak Karen ini karena dia bisa tahan sekali, terus bisa menaklukkan para perampok dan bisa tahan sakit. Padahal dipukulin terus menerus sama perampok itu gitu. Kak Karen juga sudah menjelaskan ternyata dia belajar di sini dan saya mau belajar di sini gitu Pak Jim. Ya, selamat datang. Jadi kita di sini itu memang kita mengajar murid-murid Sindo, khususnya spesialisasi kita itu di bidang pernapasan. Pernapasan itu adalah untuk melatih seluruh otot tubuh sampai suatu saat kekuatan dari dalam tubuh itu sanggup menerima pukulan atau benturan sehingga tidak merasakan sakit. Semuanya bisa tahan pukulan Pak? Ya, tentu mereka ada tingkatan bertahapan tingkat. Ada tingkat yang masih baru latihan setahun. Tentu mereka mempunyai kekuatan yang terbatas. Tapi ada juga yang sudah puluhan tahun sehingga mereka juga tahan dipukul dengan besi, dijerat. Karena itu semua hasil dari pernapasan dan pernapasan itu juga digabung dengan konsentrasi. Jadi bisa Menjadi mengeluarkan energi semaksimal mungkin. kalau misalkan belajar di sini itu ada persyaratannya nggak Pak? Kayak misalkan umurnya berapa, terus wanita sama laki-laki itu gimana tuh, boleh apa enggak? Ya, pada dasarnya kita mulai dari umur 12 tahun atau 10 tahun, ya. Itu sebagai dasar belajar daripada gerakan fisiknya dan mulai diajarkan dasar pernapasannya, ya. Nah, tidak ada batas umur, tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Ya, semuanya sama. Jadi saya juga bisa latihan? Bisa, pasti bisa, asal ada kemauan. Kemauan inilah yang membimbing, membentuk diri Anda bisa atau tidaknya. Kalau tidak punya kemauan, ya tidak punya hasil. Sama nggak sih kayak olahraga kayak yoga atau apa gitu? Ya, pada dasarnya latihan pernapas itu banyak dengan sebutan-sebutan yang bermacam-macam, tapi dasarnya adalah sama. Yang berbeda adalah pengembangannya. Kalau di sini nih, Kalau di Sindo, kita mengembangkan untuk kesehatan dan untuk memprotek, melindungi tubuh kita dari serangan-serangan. Karena kita belajar bela diri. Jadi semuanya gabungan. Ya, dan kita belajar pernapasan itu untuk menguatkan otot tubuh bagian dalam, sehingga kalau ada serangan, kita bisa bertahan. saya juga harus belajar deh kalau gitu Pak. Ya, boleh, kita siapkan. Nah, ini, jadi untuk memulai latihan, sarannya Anda harus memakai baju latihan. Keterangan Pak Jimmy membuat saya semakin penasaran. Apakah benar metode latihan silat Indonesia bisa membuat tubuh wanita menjadi sangat kuat? Nah, Ismi, tadi sudah saya katakan bahwa bukan hanya pria saja yang bisa memukul besi berdiri, tapi sekarang kita akan buktikan bahwa wanita juga bisa. Nah, sekarang kamu akan melihat bagaimana Karen ini bisa memukul besi. Keren banget ini, seorang perempuan bisa loh, tenaganya kuat sekali. Tapi nggak apa-apa, coba lihat, nggak berdarah sama sekali. Gimana rasanya? Tidak sakit? Peragaan yang dilakukan Karen membuat saya yakin bahwa tubuh saya pun bisa menjadi sangat kuat. Tak
sabar rasanya untuk segera memulai sesi latihan pernafasan di perguruan ini. Nah, untuk peragaan yang berikutnya ini harus memerlukan konsentrasi yang tinggi, pernapasannya juga harus baik, dan perlu pembelajaran yang amat sangat lama. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau misalkan mau mencoba ini, jangan sampai coba-coba tanpa pelatih pembimbingnya. Itu harus konsentrasi yang sangat tinggi. Ya, itulah Ismi. Jadi saya akan menunjukkan tingkat tinggi daripada ilmu pernapasan ini yang digabung dengan konsentrasi. Jadi tidak bisa hanya dengan otot, tapi harus konsentrasi yang tinggi. Iya. Supaya gabungan itulah yang membuat badan kita bisa bertahan menerima benturan. Ya, nah inilah yang akan saya pertunjukkan. Oke, kalau gitu kita lihat. Sekarang lari ke sana, bawa kelapa tua. Sebelum memulai latihan dasar, Karen melatih stamina dan kekuatan otot bagian luar sayap terlebih dahulu. Meski lahir di negara yang sangat maju, Karen tetap menjaga keaslian metode latihan kebugaran ala silat Indonesia. Karen Taibsyah adalah satu dari sekian banyak warga negara asing yang mencintai pencaksilat. Lebih dari 30 tahun, wanita kelahiran Inggris ini menekuni bela diri asal Indonesia ini. Tak heran, di usianya yang memasuki setengah abad lebih, ibu 3 anak ini masih memiliki stamina yang sangat prima. Aduh, ini buat tangan bagus sekali, biar kuat. Jadi tangannya harus dikepas seperti ini, biar kita terbiasa untuk melakukan action yang buat tadi. Untuk kuat pukulan, jadi harus dikepal seperti ini. Oke, jadi ini terakhirnya latihan fisik. Ini hanya untuk lakukan fisik. Latihan fisik untuk latihan fisik sudah selesai ya, dilari. Ya. Dalam single kami ada hormat, selalu mulai latihan dengan hormat kepada pelatih. Setelah melatih kekuatan fisik dan stamina, sesi berikutnya adalah latihan kuda-kuda dan pukulan. Ada 3 bagian dalam latihan ini. Dalam lurus ke sini, ini harus bengkok sedikit supaya tidak sakit kalau dipukul. Kalau pukul begini, sakit. Kalau lurus, saya bisa begini. Ya, bisa kasih patah. Selanjutnya latihan 16 sikap dan gerak dasar. Lalu 4 macam teknik tepis dan serang. Serta penerapan 9 jurus, melengkapi rangkaian latihan bagi pemula. Sakit nih kemarin. Aduh, waktu kemarin masih cedera. Ini kena tangannya Kak Karen. Bukannya Kak Karen yang sakit, tapi malah saya yang sakit.
sebuah perguruan silat, banyak metode bela diri lain dalam teknik gerakan silat Indonesia. Dan sesi latihan terakhir sekaligus inti dari kehebatan perguruan ini adalah latihan teknik pernafasan. Rangkaian latihan yang sebelumnya saya jalani sepenuhnya ditujukan guna menunjang keberhasilan teknik pernafasan. Dibutuhkan konsentrasi dan pemahaman khusus untuk menghasilkan energi serta tenaga yang maksimal. Perguruan Silat Indonesia memfokuskan sistem pelatihan mereka pada seni pernafasan. Di perguruan ini, peningkatan energi atau tenaga dalam melalui teknik pernafasan diperuntukkan bagi kesehatan serta pertahanan diri. Metodenya dengan merubah konsumsi oksigen di pernafasan menjadi energi yang bisa disalurkan ke seluruh otot dalam tubuh, termasuk sistem syaraf. Selain melakukan bela serang, metode ini mampu mengelola emosi tanpa mereduksi kemampuan daya ledak. Jika dilatih terus-menerus, peningkatan kehebatannya menjadi tak terbatas. Sebagai halnya olahraga, latihan pernafasan tenaga dalam juga meningkatkan kekuatan organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati. Bahkan dengan melatih pernafasan tenaga dalam, seluruh organ mampu berfungsi di atas batas normal. Manfaat tersebut berlaku bagi pria maupun wanita. Terakhir menjadi hari terberat sekaligus paling menyenangkan. Berawal kejadian mengejutkan, namun berujung pengalaman berkesan. Bersila itu adalah simbol pertama dari segi kesehatan kelenturan. Di samping kelenturan yang Anda lakukan itu ada filosofinya merendahkan hati kita duduk di bawah. Tetapi saya tetap fokus ke depan untuk melihat situasi yang ada di depan. Jadi jangan melihat ke belakang. Jadi masa depan itu dilihat ke depan, bukan masa belakang. Ini seperti dalam ini dari jalan, orang itu langsung. Kini saatnya tekad dan niat saya diuji. Ujian pertama saya adalah melakukan aplikasi gerak dan jurus dalam suatu situasi penyerangan. Ismi, kamu sudah berapa hari di sini untuk latihan dan kamu sudah belajar gerakan-gerakan bela diri maupun pernapasan. Nah sekarang kamu belajar bagaimana membela diri kamu dalam menghadapi satu insiden atau satu kasus. Untuk ini kita akan beri suatu tes. Saya tidak katakan apa itu, kamu sendiri harus bisa melakukan. Ismi orang yang cepat belajar dan bisa melakukan apa yang kita instruksikan, seperti dalam praktek tadi bela diri praktis yang mana waktu dia ditutup mulutnya dan dia bisa membuka sambil mematahkan jari, sambil memutar badannya dan menendang rusuknya. Dan yang kedua, sewaktu dia dicekek, dia bisa membuka tangannya, tangan cekekan tersebut, dan tangannya langsung masuk ke tenggorokan. Dari tenggorokan dia membanting dengan menyapu kakinya dan dibanting
ke lantai. Yang ketiga itu caranya waktu dia dipiting dari samping, dia berusaha untuk membuka pitingan tersebut dengan cara tangan kirinya masuk ke tenggorokan untuk menekan saraf yang ada di dekat tenggorokan tersebut, dan jarinya menutup matanya, mencolok matanya supaya dia buta pada saat itu. Nah, dari situ tangan kanannya memukul ke arah kepala di badan. Dengan demikian dia bisa membela dirinya dengan baik. SB, tadi kamu sudah latihan, sudah membuktikan bahwa kamu bisa membela diri. Nah, sekarang kita akan coba latihan menguji kamu punya kemampuan pernapasan. Untuk selanjutnya adalah yang paling menegangkan, yaitu ujian teknik pernafasan. Di sini saya harus mampu menerima serangan dengan teknik pernafasan. Satu kali lagi, dia lebih keras. Siap? Balik. Sakit. Oke. Dari segi teknik pernapasan dia cepat mengerti dari teorinya. Tes pertama itu menunjukkan dia mengerti cara mengunci otot perut. Tetapi setelah diadakan tes yang kedua, kita melakukan pukulan yang lebih keras. Ternyata dia belum mampu mengunci ke otot bagian dalam perut. Ini memang tidak mudah dan tidak instan. Jadi tidak bisa dilakukan secara instan dan langsung jadi kuat. Bela diri sejatinya adalah untuk membela diri, bukan untuk menyerang. Lewat metode pelatihan, silat Indonesia melatih manusia untuk menemukan panduan hidup dan meraih kemampuan diri yang maksimal. Kekuatan menjadi pertahanan yang alami demi menyempurnakan integritas dan jati diri. Tubuh yang sehat menjadi bentuk pertahanan yang sejati. Semua filosofi luhur tersebut dirangkum dalam kemurnian serta keagungan ajaran pencaksilat.